Di Kiev, Ukraina, tinggallah seorang petarung MMA bernama Yuri Borka. Dia adalah seorang petarung terbaik di Eropa dan telah mendapatkan gelar tak terbantahkan. Suatu malam, Boyka bertarung dalam pertandingan ilegal yang diadakan di arena bawah tanah. Saat para penonton bersorak, dia tidak membiarkan lawannya mendapatkan satu pukulan pun. Setelah pertarungan satu sisi yang sangat singkat, dia menendang lawan di udara dan menjatuhkannya. Adegan kemudian berganti ke penjara dengan keamanan maksimum di Rusia. Para narapidana berpartisipasi dalam perkelahian untuk hiburan para penjaga dan sipir. Pertandingan semacam itu tampak ramah bagi dunia luar, tetapi bisa menjadi sangat kejam dengan peserta yang tepat. Tahanan paling mematikan sepanjang masa adalah seorang pria buas bernama Koshmar. Dia sangat agresif sehingga para penjaga harus merantai anggota tubuhnya dan menutup mulutnya untuk memastikan dia tidak akan menyakiti siapapun di luar ring. Lawan Koshmar adalah setengah dari ukurannya dan hampir tidak dapat mendaratkan pukulan padanya. Ia membanting lawannya ke atas kanvas, mematahkan lehernya sebelum melanjutkan dengan pukulan ke arah wajahnya. Pertarungan hanya berhenti ketika wajahnya berubah bentuk dan berlumuran darah. Koshmar dikenal karena membunuh setiap lawan yang dilawannya dan dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia lebih mirip monster daripada manusia dan tidak memiliki rasa bersalah karena telah membunuh begitu banyak orang. Tidak seperti dirinya, Boyka adalah pria yang baik di luar ring. Ia tidak memiliki kehidupan yang baik karena ia pernah dipenjara selama beberapa tahun dan menjadi buronan di Rusia. Namun ia mampu mengesampingkan masa lalunya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dia bahkan membantu sebuah gereja di Kiev dan selalu melakukan kegiatan amal. Suatu hari, seorang pendeta mengatakan kepadanya bahwa dia harus mempertimbangkan untuk memilih profesi lain. Pastor itu selalu mendukung semangat Boyka, maka komentar itu sangat mengejutkan sang petarung. Boyka kemudian menjawab bahwa bakatnya adalah anugerah dari Tuhan dan ia tidak ingin berhenti menggunakannya. Ia ingin bertarung sebagai seorang profesional dan tidak lagi berada di lingkungan yang ilegal. Pada sore hari, Boyka didatangi oleh manajernya yang mengungkapkan bahwa ia akhirnya dapat bertanding secara legal dalam pertandingan MMA yang sah. Turnamen tarung Eropa yang berlangsung di Budapest memungkinkannya untuk ambil bagian dalam kompetisi tersebut jika ia memenangkan pertandingan kualifikasi. Kemudian tibalah hari pertandingan kualifikasi itu. Karena ini adalah salah satu pertandingan terpenting dalam hidup Boyka, ia siap untuk memberikan segalanya. Lawannya adalah seorang pria Rusia bernama Viktor. Pertandingan kemudian dimulai dan Boyka mendaratkan tendangan pertama yang efektif. Dalam beberapa menit pertama, ia menunjukkan kemampuan bertahannya menangkis setiap serangan yang dilayangkan padanya. Saat Viktor semakin frustasi, lebih mudah bagi Boyka untuk melakukan serangan. Sementara itu para juri di pinggir lapangan pun terkesan, maka saat ia mencetak KO atas Viktor dengan serangan lutut ke arah rahangnya, hal ini menegaskan bahwa ia layak untuk menang. Setelah kemenangan tersebut, pihak penyelenggara mengundang Boyka ke Budapest untuk bertarung di liga yang akan membuka banyak peluang baginya. Sang manajer memberikan Boyka sejumlah uang, memintanya untuk berlatih keras karena pertandingan berikutnya akan berlangsung 2 minggu lagi. Saat pergi, Boyka melihat Viktor dalam kondisi kritis. Boyka mengingat nasihat pendeta dan berdoa agar Viktor cepat sembuh. Keesokan paginya, ia menemui sang manajer dan menanyakan tentang keadaan Viktor. Yang mengejutkannya, ia diberitahu bahwa Viktor meninggal semalam di rumah sakit.
Mereka telah menandatangani kontrak sebelum pertandingan, jadi tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Namun di dalam hatinya, Boyka tahu bahwa dialah penyebab kematian tersebut. Ketika ditanya tentang keluarga Victor, sang manajer memberikan sebuah tas miliknya. Di dalamnya, Boyka menemukan sepucuk surat dari istri Victor dan foto mereka bersama. Saat membaca surat tersebut, ia dapat merasakan kepedihan yang dialami istrinya saat mengetahui kematiannya. Saat itu juga, Boyka memutuskan untuk meminta maaf kepadanya dan memastikan bahwa dia tidak menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia tahu bahwa kejahatannya tidak akan dimaafkan. Meskipun begitu, namun dia tidak ingin lari dari jalan penebusan. Boyka memberitahu sang manajer tentang keinginannya untuk pergi ke Rusia untuk bertemu dengan istri Victor. Namun pria itu sangat menentang ide tersebut. Hal itu dikarenakan karena Boyka ini masih berstatus sebagai penjahat di Rusia dan akan dipenjara jika ditemukan oleh pihak berwenang. Dia harus membuat paspor palsu yang merupakan risiko besar karena dia sudah hampir menjadi petarung MMA yang sah. Boyka memahami konsekuensinya namun tetap bersikeras dengan keputusannya. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan istri Victor bernama Alma yang sedang berada di pemakamannya. Setelah kematian suaminya, dia hidup sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk dituju. Selain itu, dia dan Victor berhutang budi pada seorang bos kriminal bernama Joram. Dia datang ke pemakaman dan menyarankan Alma menjadi gundiknya untuk melunasi hutangnya. Alma merasa jijik dengan kehadirannya, tapi dia berhati-hati untuk tidak membuatnya marah. Dia hanya menjawab bahwa dia lebih suka bekerja keras dan membayarnya dengan mencicil. Alma memiliki dan tinggal di sebuah pusat komunitas. Dia dan Victor membangunnya dengan uang yang mereka pinjam dari Joram. Tempat itu menjadi rumah bagi anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Di sisi lain, saat tiba di Rusia, Boyka pergi menemuinya. Tetapi ia melihatnya dibawa pergi dengan mobil hitam oleh sekelompok pria. Ternyata dia bekerja sebagai pelayan di klub pertarungan bawah tanah milik Joram. Dia sangat protektif terhadapnya dan memperlakukannya seperti miliknya. Di kemudian hari, Boyka pergi ke klub pertarungan dan menemukan Alma di sana. Ketika dia mencoba berbicara dengannya, orang-orang Joram menghentikannya dan mengantarnya keluar. Merasa tidak setuju, Boyka menghajar anak buah Joram sambil menunggu Alma menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kemudian Joram muncul dan mengusir Boyka sambil memperingatkannya untuk tidak mengganggu Alma lagi. Karena Joram membawa lebih banyak orang bersamanya, Boyka pun terpaksa pergi sementara Joram meminta salah satu anak buahnya untuk menjaga Boyka. Keesokan harinya, Boyka kembali ke Alma di pusat komunitas dan memberitahunya bahwa suaminya telah meninggal karena insiden yang disebabkan olehnya. Dan ia juga menawarkan untuk membantunya melunasi hutang mendiang suaminya. Namun Alma terlihat sangat kecewa dan menolak tawaran Boyka. Ia pun lalu menyuruhnya untuk pergi. Di sisi lain, Joram yang tampak kesal karena bisnis pertarungan bawah tanahnya terseret karena kurangnya petarung yang handal. Ia pun berniat mencari petarung hebat untuk bersaing di klubnya di klub pertarungan. Karena Boyka ingin membantu Alma melunasi semua hutangnya, ia kemudian berurusan dengan Joram dengan menjadi petarung di klubnya dengan imbalan kebebasan Alma. Joram pun kemudian setuju dan mengajukan syarat bahwa Boyka harus memenangkan 3 pertarungan dan mengikuti semua aturan. Ternyata Joram sudah tahu siapa Yuri Boyka sebenarnya. Di sisi lain, Kirill menghubungi Boyka dan menyarankan agar dia kembali ke Ukraina sesegera mungkin. Tetapi Boyka meminta waktu seminggu lagi karena ada urusan penting yang harus dia selesaikan. Saat hendak pergi ke tempat lain, Boyka tiba-tiba didatangi Alma yang memintanya meninggalkan Rusia karena dia tidak membutuhkan bantuannya. Namun Boyka malah mengatakan bahwa semua yang dilakukannya bukan untuk membantunya, tetapi untuk menyelamatkan dirinya yang ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Jadi Boyka sama sekali tidak peduli jika Alma tidak membutuhkan bantuannya. Sesampainya di pusat latihan, Boyka bahkan tidak bisa berlatih dengan serius karena ada petarung lain yang mengganggunya.
This is my fucking bag. Singkatnya, pertarungan pertama Boyka pun dimulai. Kali ini dia akan berhadapan dengan petarung bernama Boris yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Saat keluar dari ring, Boyka didekati oleh Igor yang mencoba memperingatkannya dengan sangat arogan. Saat di ruang ganti, Boyka didatangi Alma yang memberinya minum. Mengetahui bahwa Boyka kesulitan mencari tempat untuk berlatih, Alma kemudian mengundangnya ke ruang pelatihan di komunitas center yang biasanya digunakan oleh mendiang suaminya untuk pelatihannya. Boyka terus berlatih di sana pada hari-hari berikutnya, ditemani oleh anak-anak yang tampak bersemangat melihatnya. Keesokan harinya di komunitas center, Alma mendatangi Boyka yang sedang berlatih dan mengoleskan salep untuk menghilangkan rasa sakit di punggungnya. Boyka kemudian bertanya kepada Alma mengapa dia tidak meninggalkan kota saja. Alma lalu menjawab bahwa pusat komunitas ini adalah impiannya dan Victor. Dia juga tidak bisa meninggalkan anak-anak yang tinggal di lingkungan ini karena anak-anak bisa menjadi gangster atau terlibat dalam narkoboy dan mungkin melakukan tindakan kriminal lainnya tanpa pusat komunitas ini. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Jorab yang menyuap Koicep, yaitu seorang perwira tinggi polisi untuk membawa Cosmar ke klubnya. Tidak peduli apapun karena Cosmar adalah seorang petarung yang sangat brutal dan tidak bisa dihentikan. Jorab berpikir Cosmar adalah petarung yang hebat yang akan memberinya banyak keuntungan dan dia sangat yakin bahwa Yuri Borka tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah itu, Jorab mendatangi Alma dan mengetahui bahwa Alma telah membantu Boyka dengan menyediakan tempat latihan untuknya. Jorab kemudian memberitahu Alma bahwa Boyka membunuh suaminya dalam perkelahian di Keep. Tetapi Alma menolak untuk mempercayainya. Kesal, Jorab pun mendorong Alma dan mengancam akan membunuh Boyka. Tidak lama kemudian, Boyka mendapatkan telepon dari Kirill yang mengatakan bahwa bus akan menjemputnya pada pukul 9 malam. Namun malam itu, Boyka harus melakukan pertarungan terakhirnya dan memastikan kebebasan Alma sebelum kembali ke Ukraina. Sesampainya di hotel, Alma sudah menunggu Boyka di kamarnya. Dia kemudian meminta Boyka untuk merinci tentang malam kematian suaminya. Awalnya Boyka enggan bercerita karena takut menyakiti hati Alma. Namun dia menyadari bahwa Alma berhak mengetahui kebenarannya. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Alma merasa sangat kecewa pada Boyka dan menangis sambil berjalan pergi. Di tengah pertarungan ketiga, Boyka akan menghadapi Igor Kazmir, yaitu petarung arogan yang kemampuannya tidak sebanding dengan mulutnya yang besar. Boyka pun berhasil mengalahkan Igor, tetapi dia ketinggalan bus yang dijanjikan Kirill kepadanya. Ketika Boyka hendak pergi, Jorab memaksanya untuk bertarung satu pertandingan lagi untuk mengalahkan Cosmar, yaitu juara sejatinya, dan Boyka menyetujuinya demi Alma. Karena Cosmar memiliki tubuh yang besar dan kuat, pada awalnya Boyka tidak dapat melukainya, dan malah diserang oleh Komar hingga membuatnya dipukuli dengan parah. Namun di ronde kedua, Boyka mulai mendapatkan celah dan serangannya mampu mengenai Cosmar. Dalam pertarungan sengit dan instan itu, Boyka berhasil mematahkan salah satu lengan dan satu kaki Cosmar hingga akhirnya menendang pria besar itu keluar dari ring dan membuatnya menjadi pingsan.
Semua orang pun bersorak atas kemenangan Yuri Boyka yang perkasa. Karena semua pejuang andalannya telah dikalahkan, Jorab yang marah kemudian menyandra Alma dan memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Boyka. Boyka yang terbaring tak berdaya setelah dipukuli habis-habisan oleh anak buah Jorab, melihat Alma yang menangis ketakutan saat dibawa pergi oleh pria itu. Boyka akhirnya bangkit dan menggerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melawan anak buah Jorab. Boyka berada di titik terendahnya saat melihat Alma ditarik keluar. Akhirnya dia berhasil menangkap Jorab dan menjatuhkannya ke tanah. Boyka tertembak dalam proses tersebut, namun rasa sakitnya tertutupi oleh kemarahannya. Akhirnya Jorab dicekik sampai mati. Alma mencoba menolong Boyka, namun dia menghentikannya, menanyakan apakah dia memaafkannya. Beberapa waktu kemudian polisi pun datang dan menangkap Boyka. Sebelum ditarik pergi, dia kembali lagi bertanya apakah Alma memaafkannya, namun Alma tidak menjawabnya. Kemudian Boyka dimasukkan kembali ke dalam penjara Rusia. Sebulan kemudian, Alma kemudian datang mengunjunginya dan mengatakan bahwa ia telah dimaafkan. Boyka merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, meskipun rencananya untuk menjadi petarung profesional harus gagal. Dalam adegan terakhir, kita melihatnya bertarung di arena penjara terus memegang gelar The Undisputed. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Oi.